Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mundola. Nomor induk mahasiswa 41 41 91 91 135 dari mahasiswa Mercubuana Teknik Elektro angkatan 35. Kali ini saya akan membahas tugas besar 1, yaitu teknik kendali proses, di mana materinya adalah kendali PID. Oke, langsung saja. Baik, kita menuju ke pengertian kontrol PID. Menurut Wikipedia, kontrol PID atau singkatan dari bahasa Inggrisnya Proportional Integral Derivative Controller merupakan controller mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol industri. Sebuah controller PID secara kontinu menghitung nilai kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dengan variabel proses terukur. Di bawah sini ada bagan PID di mana inputnya berupa set point, kemudian dalam prosesnya ada kalkulasi algoritma PID, kemudian dari ketiga variabel tersebut dibuatlah sebuah proses, kemudian dari output akan dievaluasi kembali untuk diumpan balikan sebagai koreksi dari perhitungan matematis dari PID. Elemen pada kontrol PID. PID sendiri terdapat 3 buah elemen, yaitu controller P, controller I, dan controller D. Controller P bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan positif. Controller I bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya. Contoh, jika keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus-menerus dan kontrol akan merespon dengan keluaran lebih tinggi. Selanjutnya, controller D bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan mendatang berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. Untuk lebih jelasnya kita lanjut ke next slide. Oke, di sini ada controller PID. Kontrol PID terdiri dari 3 perumusan tadi di atas, di mana KP, KI ditambah KI dan KD. Oke. Sekarang controller P. Controller P terdiri dari KP konstanta proporsional dikalikan dengan error. Sedangkan controller integral yaitu KI dikalikan integral dari error dt. Sedangkan controller D atau derivatif yaitu KD dE per dt. Error sendiri adalah nilai dari set point dikurangi variabel proses. Oke, istilah proporsional akan menghasilkan nilai keluaran yang berbanding lurus dengan nilai kesalahan. Responnya dapat diatur dengan mengalihkan kesalahan error dengan konstanta KP. Disebut konstanta gain proporsional atau gain controller. Dari gambar terlihat bahwa ada 3 buah respon di mana nilai konstanta P-nya, KP-nya itu bervariasi dari 0,5, 1,1 dan 1,6. Ketika nilai KP-nya 0,5, maka dia akan mencapai steady state dengan waktu lebih lama. Sedangkan ketika KP-nya bernilai 1,1, maka dia akan mencapai steady state dengan sedikit osilasi. Kemudian apabila KP ini dinaikkan, yaitu 1,6, maka dia akan mencapai set point dengan osilasi yang lebih banyak. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat dari video tutorial yang saya cuplik di slide selanjutnya. Di sini jika kita mengatur proporsionalnya yaitu KP 200, maka dihasilkan osilasinya sedikit dan overshoot yang sedikit juga. Namun jika kita menambah nilai KP-nya menjadi 500, maka steady state akan menjadi rendah tetapi osilasi menjadi agak banyak.
Sekarang kita coba dengan KP 1000. Dari nilai KP 1000 didapatkan nilai steady state error kecil dan osilasi yang sangat banyak. Jadi semakin tingginya KP ini maka akan meningkatkan pula banyakkan osilasinya juga. Oke, itu salah satu respon dari konstanta KP. Kemudian kita akan membahas tentang respon dari controller integral. Seperti yang sudah kita bahas bahwa kontrol integral adalah KI dikalikan integral 0 sampai T dari error. Peranan dari term integral berbanding lurus dengan besar dan lamanya error. Integral dalam kontrol PID adalah jumlah error setiap waktu dan mengakumulasi offset yang sebelumnya telah dikoreksi. Term integral mempercepat perpindahan proses menuju set point dan menghilangkan steady state error yang muncul pada controller proporsional. Namun, karena integral merespon terhadap error terakumulasi dari sebelumnya, maka dapat menyebabkan overshoot. Peran integral sendiri adalah dia akan mempercepat dari menuju set point yang diharapkan. Namun ketika kita memberikan respon di mana errornya kita buat masih sama terus, maka respon dari integral ini dia akan terus menerus memperbaiki nilai error. Jadi kemungkinan terjadinya overshoot itu sangat besar. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video selanjutnya. Jika kita mengatur KP dan KI-nya 400 masing-masing, terlihat bahwa sistem lebih cepat dalam menuju set point. Ini adalah pengaruh dari konstanta integral sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang istilah derivatif. Istilah derivatif atau D, yaitu memiliki rumus KD kalikan DE per DT. Error pada proses dihitung dengan menentukan kemiringan error setiap waktu dan mengalihkan perubahan tiap waktu dengan gain derivatif KD. Kontrol derivatif tidak berdiri sendiri. Kontrol ini harus digabung dengan kontrol P atau I. Koreksi dari kontrol ini membutuhkan waktu yang lama namun menghasilkan output yang halus. Untuk lebih jelasnya kita akan menyimak video selanjutnya yaitu tentang derivatif. Demonstrasi respon derivatif. Dari respon tersebut terlihat bahwa pengaruh derivatif yaitu memberikan respon yang menghilangkan osilasi yang sebelumnya telah ada di variabel KP. Variabel KP yang sebelumnya diisi 500, variabel 500 ditambah dengan KD maka akan menjadi lebih stabil. Oke, baik. Setelah itu kita review kembali apa saja tentang PID. PID sendiri dapat diterapkan di berbagai macam robot. Semisal untuk robot self-balancing robot sebelah kiri ini, dia berfungsi untuk menstabilkan pada kondisi titik tengah dari roda-roda sehingga tidak jatuh. Atau pada drone, semisal untuk kendali saat naik, jadi antara baling-baling 1 dengan 3 atau 2 dengan 4 ini tidak saling menjatuhkan sehingga bisa terbang ke atas dengan baik, menjaga kestabilan. Selain itu juga bisa diterapkan pada robot line follower. Di sini untuk mengendalikan kecepatan motor DC dari robot. Sebelumnya kita review lagi. Tadi fungsi dari kontrol P yaitu dia akan memberikan osilasi yang lebih tinggi jika nilai KP-nya tinggi. Sedangkan untuk controller integral atau I, dia memberikan respon yaitu mempercepat perpindahan prosesnya menuju set point dan menghilangkan steady state error. Untuk controller D atau derivatif yang bergabung dengan
konstanta P, dia akan menghilangkan atau meredam dari osilasi yang dihasilkan oleh controller P. Oke, mungkin itu presentasi dari saya. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.